Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rancangan yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Melakukan berbagai pembaharuan dan perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan disertai dengan action transparansi, terbuka dan baik yang dilakukan dan dilaksanakan pada setiap aspek-aspek kelembagaan atau organisasi ketatalaksanaan dan sumber daya manusia sebagai aparatur negara menjadi tujuan utama dari reformasi birokrasi dimaksud. Pembangunan dan penataan infrastruktur, baik di pusat maupun daerah, provinsi, dan kabupaten kota, merupakan salah satu agenda dari reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah secara nasional. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, salah satu dari 33 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, saat ini melakukan penataan pemerintahannya melalui keberadaan aparatur yang memiliki integritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik sesuai dengan tujuan dari reformasi itu sendiri. Dari berbagai program kerja dan penataan yang dilakukan, diantaranya membangun bandara sebagai salah satu wujud kemajuan daerah untuk berbagai sektor, terutama masuknya investasi dan wisatawan dari luar daerah yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik, sehingga pemerintah Kabupaten Madinah maju dan berkembang. Pembangunan alami akan satu dan akan panjang gitu. Kalau dari sisi darat, dan nanti ada rampai evakuasi yang apabila terjadi keadaan darurat. Sebagai salah satu bandara kebanggaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bandara yang berada di Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal ini dibangun melalui berbagai kajian yang matang. Pembangunan bandara seluas 3.000 meter yang dimulai sejak 2019 akan mampu membuka akses tidak hanya wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Utara, namun meliputi Provinsi Sumatera Barat, bahkan ibu kota Jakarta dengan tujuan tertentu. Tanggapan saya sebagai Ketua BPD sangat bersyukur atas pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal dikarenakan transportasi udara dari Mandailing Natal, contoh mau ke Medan, mau ke Jakarta, kita sudah tidak jauh lagi pergi ke Padang, pergi ke Medan, dan dari sini nanti kita sudah bisa langsung landing ke Jakarta. Kita bisa memberdayakan masyarakat kita untuk dapat bekerja di situ sesuai skill masing-masing lah. Dan kalau bisa pun kita dirikan di sini UKM untuk membantu perekonomian masyarakat supaya bisa meningkat hasil pendapatan masyarakat di sini. Mudah-mudahan
bandara ini cepat selesai dan berdaya guna untuk kita semua, dan yang paling perlunya sama kami, masyarakat di sini bisa diberdayakan untuk dapat bekerja di situ. Jadi kalau untuk pengelolaan parkir, Keberadaan Bandara Jenderal Abdul Haris Nasution ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Tapanuli Selatan Tabaksel khususnya, dan diyakini akan menjadi pintu gerbang berbagai kegiatan perekonomian daerah, pendorong dan penunjang kegiatan industri serta sektor perdagangan di kawasan ini. Kami dari masyarakat sangat bersyukur dikarenakan selama ini kami yang mempunyai hubungan keluar daerah seperti ke Pulau Jawa memakan waktu 3 hari. Dengan adanya nanti bandara ini kemungkinan nanti bisa menempuh waktu yang sangat cepat. Kemungkinan sekitar 2 jaman kita sudah sampai. Kami sangat berharap nanti masyarakat kami tidak menjadi buruh petik di dalam orang nanti. Jadi sudah mempunyai usaha sendiri yang pasti. Biarpun gajinya nanti bulanan, tapi sudah pasti ada pekerjaan. Ya, harapannya nanti seandainya cita-cita kami itu terwujud untuk membuka UMKM itu, ya kami kiranya berharap dari Desa Lambau Darul Ihsan agar diperhatikan nantinya apabila telah tercapai apa yang kami cita-citakan, yaitu membuka kios untuk penampungan produk-produk makanan ciri khas yang dibuat oleh warga desa Lambau Darul Ihsan. Terlaksananya pembangunan bandara ini tentunya tidak terlepas dari peran serta yang sangat besar dari semua pihak untuk mendukung suksesnya pembangunan di pemerintahan kabupaten kota sesuai dengan program tematik pemerintah secara nasional. Terima kasih kepada TPRI. Dan terima kasih juga tentunya kepada para pemirsa TPRI, bahwa pemerintah Kabupaten Natal ada berbagai kegiatan program pembangunan, termasuk pembangunan bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Pemerintah Kabupaten akan mempersiapkan tentunya dengan peranan daripada Angkasa Pura tentunya ya, bagaimana sebelum diresmikan kita sudah mendapat maskapai yang bermitra dengan pemerintah Kabupaten Natal, sehingga pelayanan angkutan udara terutama di sekitar Mandailing Natal, kemudian di wilayah Tabaksel, kemudian bahkan bisa ke perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Ini semua akan membawa efek positif bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Natal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terjadi kesepakatan rute baru, yaitu Madinah Medan, kemudian Madinah Padang, Sumbar, kemudian Riau. Kalau untuk Jakarta barangkali ada pengusaha maskapai yang ingin berinvestasi untuk charter pesawat atau helikopter. Kami berharap bandara ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan mudah-mudahan di 2024 awal bandara sudah bisa dipakai dan diresmikan. Pembangunan bandara ini tidak hanya menjadi penantian panjang bagi pemerintah daerah, namun masyarakat yang berada di sekitar kawasan bandara juga berharap besar agar perubahan yang signifikan dapat terjadi terhadap kehidupan mereka, khususnya kemajuan ekonomi mereka. Untuk karyawan ini istilahnya membungkusna parenteng do dia lain ibu sama gaji harian. Parenteng. Oh, parenteng uang bungkusna.
Berarti membantu juga matu masyarakat berarti. Jadi berani. Jadi penjualannya hanya di daerah. Hal ini diyakini mereka bahwa jika dilaksanakan pembangunan baru, maka akan ditemukan berbagai peluang usaha sebagai pendorong dari keberadaan pembangunan yang dilakukan. Warung istilahnya Kali 400. kali 400 per bungkus. 10.000 masih diselesaikan. 10.000 masih kata jadi keuntungannya sih 4 biji istilahnya. 2.000 masih. 2.000 sih keuntungannya teh. Dari sistem putar-putar manibu itu, jadi manual istilahnya teh. Besar harapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, khususnya dalam pembangunan berbagai infrastruktur, akan membawa perubahan kehidupan ekonomi mereka. Selain itu, sebagai bukti bahwa masyarakat juga bersinergi dengan pemerintah. Harapan kami sama kabupaten, kami menambah modal permintaan kami. Kalau nanti bandara ini jadi, kami butuh modal ya Pak, biar kami nanti bisa mengembangkan usaha kami ini di bandara itu Pak. Ada nanti yang pulang kampung, biar bisa oleh-oleh jadi masyarakat nanti ciri khas dari Lambo Darul Ihsan ya Pak. Kalau bisa dibikin toko kami lah di situ, toko Lambo Darul Ihsan. Nah, jadi dibikinlah kerupuk kami ini di situ kan. Jadi siapa nanti yang bikin usaha, ditaruhlah di situ oleh-oleh. Tanggapannya bagus, bisa lebih ramai ya kan, bisa buka pasar baru. Rencananya kalau pihak bandara nanti kasih fasilitas, kita kepinginnya masuk di situ, bikin apa produk-produk kita agar bisa dipasarkan di wilayah bandara itu. Ya harapannya sih supaya pemerintah lebih mendukung lah usaha-usaha UKM yang kecil-kecilan sekarang ya kan. Karena kalau kita perhatikan usaha-usaha kecil nggak bakal bisa terdongkrak dengan sendirinya di tengah persaingan sekarang ya Pak ya. Nggak harus banyak dari dorongan dari pemerintah, itu aja Pak kalau saya. Intinya dari ya mungkin ya dari teknologi namanya kan, kita kan kurang teknologi di bidang-bidang apa ini UKM ini, teknologi sangat kita butuhkan itu. Kayak di Sumatera ini kan daerah kita agak terpencil jauh, kita butuh spinner kayak apalagi pengering ya kan. Jadi di sini nggak ada Pak. Nah itu mungkin ya pemerintah bisa berkecimpung di situ membantu kita dari itu kan. Tidak hanya membangun bandara, pembangunan infrastruktur jembatan dan pemeliharaan serta perbaikan jalan juga dilakukan pemerintah Kabupaten Madinah beserta jajarannya, terkhusus dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terhadap infrastruktur jalan nasional, kabupaten, jalan kecamatan, dan desa. Progres beberapa pembangunan jembatan saat ini yang sedang berjalan oleh Pemkab Madinah bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakatnya yang ingin melakukan berbagai kegiatan dalam hal menjual hasil pertaniannya keluar daerah. Yang pertama itu adalah jembatan di ruas jalan Simpang Cirebon Aik Mata. Saat ini sedang bekerja, pelaksanaan itu progres sudah 50%. Kemudian ada yang kedua, jembatan di ruas jalan perkantoran Payaloting Spalangka, itu merupakan ruas alternatif pemerintah Kabupaten Mandailing Natal apabila ada kemacetan ataupun hal-hal yang bersifat urgensi di jalan nasional. Kemudian yang ketiga ada jembatan gantung di Desa Kampung Baru yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat Kampung Baru dan Cimanondong terkait untuk meningkatkan produksi ataupun jalan menuju sentra produksi pertanian mereka. Kemudian yang keempat ada jembatan Aik Pulau Gos, itu berada di ruas jalan Kayu Laut Sirambas yang saat ini alhamdulillah sudah 75% proses pekerjaannya. Itu jembatan yang sudah dilaksanakan di tahun 2023.
Dalam menata dan membenahi infrastruktur yang ada, Pemkab Madinah senantiasa melakukan koordinasi ke tingkat provinsi bahkan pusat dengan mengedepankan ketentuan pada masing-masing kewenangan, yakni kewenangan pusat dan daerah. Kewenangan yang diemban masing-masing baik pusat maupun daerah tentunya mempunyai permasalahan tersendiri, namun tetap harus dilakukan koordinasi bersama dalam hal mengatasi permasalahan yang ada dan bersama-sama menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kalau terkait dengan koordinasi baik ke provinsi maupun ke pusat, itu alhamdulillah kita saat ini terus berkoordinasi dan berhubungan baik. Contoh ke provinsi kita juga sering berusaha untuk tetap koordinasi terkait dengan mana kewenangan provinsi, mana kewenangan pusat, mana kewenangan daerah yang harus kita tangani bersama-sama dan sama urgensinya. Contoh adalah masalah irigasi. Irigasi itu sekarang ada beberapa daerah irigasi yang menjadi wewenang dari provinsi, ada yang wewenang pusat, ada juga yang wewenang kabupaten. Jadi mana yang masing-masing kewenangan itu kami jumpai dan kami koordinasi tersebut. Alhamdulillah di tahun 2024 maupun di APBD 2023 ini akan banyak sekali usulan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mudah-mudahan akan terakomodir. Terkait dengan jalan, alhamdulillah juga Mandailing Natal sudah terplot di penerima usulan Inpres. Ada 2 yang saat ini sudah menjadi prioritas. Yang pertama ruas jalan Hutabuyung Manuncang yang merupakan termasuk jalur ke selanjutnya ke Desa Sulangaling yang terisolasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membuka terisolasi tersebut, sudah menjadi prioritas. Kemudian ada juga yang jalan menuju Batahan, Pelabuhan Batahan dari Natal. Sebagai kabupaten paling ujung di Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, Mandailing Natal memiliki 23 kecamatan, 407 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk 452.000 lebih, terkenal dengan kesenian khas suku Mandailing Gordang 9. Dan kelezatan kopi Arabica yang dihasilkan dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan Bukit Barisan yang berada di beberapa kecamatan. Kabupaten Madinah saat ini dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang semakin hari semakin pesat, tidak bisa dipungkiri keberadaan infrastruktur jalan adalah hal yang sangat urgen bagi proses kehidupan dan kemajuan suatu daerah. Tahun ini juga alhamdulillah jalan nasional sudah dilakukan upaya peningkatan. Seperti halnya kita ketahui bahwa jalan nasional sudah hampir rampung pekerjaannya. Dan mudah-mudahan masyarakat sudah bisa menikmati fasilitas jalan umum tersebut. Dalam kurun waktu yang bersamaan, tepatnya pada 2019, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal selain membangun bandara, memperbaiki dan menata infrastruktur jalan dan jembatan, juga membangun kembali pasar baru penyambungan yang terbakar pada pertengahan tahun 2018. Pasar baru atau pasar induk yang telah dibangun dari peristiwa kebakaran 3 tahun lalu merupakan jantung perekonomian Kabupaten Madinah. Dan masyarakat menunggu kepastian pembagian ruko yang tentunya disesuaikan dengan ruko kepemilikan sebelum pasar induk terbakar.
Kalau toko baru sekarang kalau saya perhatikan, karena udah pernah saya masuk ke dalam, untuk bagian kami kayak saya pribadi itu loss. Kalau untuk saya pribadi itu terlalu kecil kali, Bu. Untuk satu orang, untuk satu tempat kayak usaha saya kayak gini. Karena ini banyak makan tempat dia kan. Seharusnya untuk lapak satu orang itu ditambah, Bu. Karena dia terlalu berapa? Paling 1,5 kali 2 untuk per satu los. Ya mestinya minimal kita minta lah, Bu, sama pemerintah untuk ditambah tempatnya kan. Kalau biasa kita punya jatah 1 ya mesti 2, Bu. Mesti 2 punya kita baru bisa muat semua dagangan kita ini. Ya, harapan kepada pemerintah Pemkab Madinah ya untuk ke depannya, Bu, agar lebih memperhatikan pedagang di pasar baru ini. Itulah harapan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal untuk lebih mensejahterakan pedagang pasar baru. Pesatnya pembangunan di berbagai sektor yang dialami Kabupaten Mandailing Natal tentunya tidak terlepas dari dukungan jajaran pemerintahan bekerja sama dengan masyarakat Madinah. Dari program pembangunan yang direncanakan Pemkab Madinah saat ini, 40% telah diakomodir pemerintah pusat yang keseluruhannya untuk kepentingan masyarakat Madinah. Contoh irigasi ini kan saat ini sekarang memang betul-betul tidak bisa ditanami. Beribu-ribu hektar ya, gagal panen, gagal tanam karena tidak berfungsinya irigasi. Insya Allah nanti kalau sudah selesai pasti masyarakat akan bisa bertani lagi. Kita tetap akan menjadi lumbung pangan Madinah dan juga masyarakat itu ekonominya membaik. Tentu ini juga rasa terima kasih kami juga atas doa, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dan tentu juga ada juga dukungan dari APBD Kabupaten. Tahun ini akan mulai dilaksanakan. Ini sudah mulai proses tender. Kita tidak ingin mengecewakan masyarakat kita dalam hal ini bahwa ada pekerjaan lanjutan mulai dari pemugaran dan landscaping. Tentu mohon bersabar bahwa tahun ini insya Allah juga pasar baru akan sudah bisa ditempati. Pembangunan demi pembangunan terus dilaksanakan Pemkab Mandailing Natal yang diikuti dengan pemerintah kabupaten lainnya. Sehingga 5 daerah di wilayah Tapanuli yakni Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan diwacanakan akan menjadi Provinsi Sumatera Tenggara. Hal ini tentunya didukung dengan berbagai persyaratan pemekaran yang telah ditentukan.